Rizka, Agnes, bahkan Riva yang dikatakan kalau tadi ada yang pakai Indomie pakai telur. Oke, telur. Riva saya lihat pakai kornet. Udah pakai telur pakai kornet. Pasti ada tuh Pak ya. Ya kita langsung aja. Kehidupan kita di muka bumi ini sangat panjang jalannya. Ya. Kita percaya kita sangat panjang perjalanan di bumi ini. Kalau usia Tante sampai hari ini 70 tahun, saya 60 tahun, makanya kemarin begitu divaksin ketahuan lansianya saya. Suntik sampai sini langsung 60 tahun. Nah, artinya di bahasa begini, kita mau bicara tentang karena kehidupan kita di bumi ini cukup panjang juga, kita harus benar-benar yang namanya harus pandai-pandai yang namanya kita menata kehidupan kita, ya. Kalau menata rumah itu firman Tuhan sudah jelas yang nanti kita akan bahas, dan firman ini juga sama seperti firman Bali ini, atau konfirmasi sekali, padahal kita nggak janjian firman ini. Cuman ini dari Matius, saya ngambil dari Lukas. Langsung aja kita buka dari Lukas 6. Lukas 6. Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Konteksnya sama dengan bagaimana Bali disampaikan tadi firmannya. Yuk sama-sama kalau sudah dapat. Sudah dapat semua? Amin. Katakan, sudah siap? Kita baca sama-sama dua ayat ini. Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Ayat 47, 3, 2, 1. Ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya itu di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi kenapa tadi saya bilang kita harus pintar menata hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan juga inginkan kehidupan kita juga di bumi ini tidak sia-sia. Amin. Hidup di bumi ini adalah hidup yang benar-benar adalah anugerah. Karena setelah kehidupan di bumi ini, kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan inilah yang menjadi, katakan, target kita setelah kita sudah tidak di bumi ini. Amin. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan selama kita hidup di bumi ini, jelas Tuhan memberikan bagian-bagian dalam kehidupan kita. Dia melengkapi kehidupan kita semua. Ya. Nah, bicara tentang menata, kalau seorang arsitektur kalau mau membangun rumah, dia selalu ada namanya site plan-nya, ya, namanya blueprint-nya dia buat. Jadi dia menata dulu dengan sesuai skill ilmu pengetahuan yang dia miliki, ya, karena dia seorang arsitek. Dia buat itu yang namanya blueprint-nya, lalu dia gambar lagi sketch, lalu disampaikan lagi kalau Tante Ol lagi bangun rumah besar, ya. Kan pasti bisa bayar arsitek, pasti disampaikan lagi ke Tante maunya bagaimana, kamarnya di mana, begini-begini. Itu kurang lebih adalah kerja daripada seorang arsitektur. Tapi saya mau bicara, kalau Tuhan Yesus itu adalah sang kreator yang luar biasa. Amin. Amin. Dia mempunyai rencana yang kita semua orang anak Tuhan ini beda semua dengan cara hidup kita, tetapi dia menata kehidupan kita satu persatu dengan tadi permasalahan, dengan tadi pergumulan, dengan tadi yang namanya harus menjalani sekolah kehidupan, dan banyak juga tadi yang namanya ya penyerahan. Dan Rifa juga katakan dia hanya keketuaan saja. Nah, demikian juga kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau bicara tentang di ayat 49, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, kalau di sini bicara ada 3 hal, yaitu pertama kita harus mendengarkan, yang kedua melakukan, dan yang ketiga menyatakan. Jadi 3 hal ini sebenarnya gitu loh. Firman Tuhan semua memang ketika ada di dalam Injil yang menjadi berita sukacita bagi semua orang,
Kenapa saya bilang berita sukacita? Karena tidak ada satu kata di firman Tuhan yang tidak membuat kita sukacita ketika kita membaca, merenungkan, bahkan kita melakukan. Pasti penuh sukacita. Nah, Lili melakukan karena dia tahu bagian saya harus melakukan. Saya punya harta, saya harus jual. Tetapi ketika dia tahu firman, dia harus melakukan. Bagian ini kan berat. Begitu menghadapi Tuhan melakukan. Waduh, mobil cuma satu saya harus jual. Nah itu nggak gampang semua orang bisa melakukan itu. Nah begitu juga di sini katakan 3 hal ini kita setelah mendengarkan firman Tuhan kita harus melakukannya dan juga kita harus menyatakan kepada siapa kita menyatakannya, kepada Tuhan bahwa Tuhan kami sudah lakukan ini, dan kita juga bisa minta kepada Tuhan seperti tadi janji Tuhan kepada aneh pasti Tuhan akan beri terobosan dalam kehidupan anak ya. Dan kita semua anak-anak Tuhan yang hari ini sama-sama ada di tempat kita. Lalu di ayat 48 dikatakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Baru belum lama ini di Flores ya, kalau nggak salah NTT terjadi siklon tropis. Siklon tropis itu saya lihat memang luar biasa. Dia memporak-porandakan semua bangunan-bangunan, baik bangunan yang kuat, apalagi bangunan yang tidak kuat. Nah ini kaitannya dengan firman hari ini. Kalau seorang ahli bangunan, saya juga kan suka gitu bangun-bangun ya, walaupun saya bukan bangunan, tapi ketika ada kuli kerja di rumah, saya selalu perhatikan bagaimana dia membuat fondasi. Dia gali dulu tanah dulu dalam-dalam sebelum meletakkan fondasi batu kali itu. Digali, setelah tadi udah dibuat arsiteknya sudah dibilang ini kamarnya sekian, ini ada ruang tamu, ini lobby, ini ruang atas, 3 lantai, 4 lantai kamar, terserah sesuai kebutuhan daripada yang mau membangun rumah itu. Nah, seorang ahli bangunan itu tahu persis, ya, dia tahu persis. Dia harus gali dulu sebelum dia menaruhkan batu kali itu. Dia gali, setelah dia gali posisi sudah ada, batu kali baru ditaruh, baru dia buat yang namanya